حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuru mautakum fasallimu alaihim wa sallu alaihim fa inna lakum bihim ibrah. Berziarahlah kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian, ucapkan salam kepada mereka dan doakanlah mereka, sebab sesungguhnya kalian akan mengambil pelajaran dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dan dalam hadis lain, zuril kubur tazkur bihal akhirah wagsilil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawin mau'izatun balighah wa salli 'alal janazah la'alla dzalik ayyuhzinaka fa innal hazin bi zillillah. Berziarahlah ke kubur, kamu akan mengingat akhirat. Mandikanlah orang mati, sebab memandikan tubuh yang kosong dari roh merupakan nasihat terbaik. Dan salatkanlah jenazah agar kamu merasa sedih, sebab orang yang sedih berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziarah kubur memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, si peziarah dapat mengambil pelajaran dari yang diziarahi. Ingat akan keadaan mereka dan menyadari bahwa kubur adalah rumah masa depannya. Kalau kita ziarah ke kubur, kita di situ membaca Quran, walaupun kita kada berniat, kada berdoa, sampai lawan dalam kubur. Lain kita membaca di rumah, macam tadi maka ada niat, bagusnya ada doa. Kalau kita di atas kubur membaca doa, kada perlu niat, kada perlu doa. Sampai sudah bacaan Yasin itu kepada roh nang di dalam kubur itu. Jadi ziarah kubur ini manfaatnya lawan nang hidup ada, lawan nang di dalam kubur pun ada manfaatnya. Makanya jar Nabi kita, zurul kubur, ziarahlah kamu kepada kubur, khususnya laki-laki nang disuruh ziarah kubur ini. Kalau bini-bini, nah itu bini-bini ini disunatkan ziarah kubur. Kalau kubur itu kubur Nabi, kubur wali, kubur ulama-ulama salihin. Itu satu pendapat demikian. Ada pendapat ulama lagi, perempuan pun boleh juga ziarah ke kubur orang tuanya, ke kubur saudara-saudaranya, boleh juga ziarah perempuan. Cuma baik perempuan nang ziarah ke kubur Nabi, ke kubur wali, ke kubur ulama, ke kubur habaib, ke kubur kawan, ke kubur orang tua, nang perlu dicatat oleh bini-bini ini adalah jangan sampai termasuk dalam hadis yang mengatakan la'anallah zuwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Kalau perempuan yang ziarah kuburan dilaknat oleh Allah, nang diziarahi kada dapat napa-napa, nang menziarahi kena laknat. Kenapa sebabnya? Karena satu, perempuan ini ziarah kubur tanpa izin suaminya, kalau ini bersuami. Yang kedua, perempuan ini ke kuburan memakai pakaian-pakaian yang berhias, walaupun menutup aurat, tapi perhiasannya perhiasan yang berhias, walaupun tertutup aurat. Nampak perhiasan di tangan, di telinga, di bulu kelihatan. Ini termasuk perempuan yang ziarah kubur. Dilaknat oleh Allah. Perempuan-perempuan yang ke kubur memakai minyak harum, minyak wangi di bajunya, di awaknya, sehingga harumnya ini keciuman orang di sampingnya, termasuk perempuan yang dilaknat Allah ziarah kubur. Nah, jadi artinya bini-bini ziarah kubur itu silahkan, catatannya jangan sampai membuka aurat, jangan sampai memakai perhiasan-perhiasan yang kayak tulak ke orang pengantin. Yang ketiga, jangan sampai berharum-haruman yang keciuman kiri kanan muka belakang. Nah, dan menjaga diri dari hal-hal yang kada baik lainnya. Nah, kalau macam itu, ayo aja ziarah bini-bini ke kubur siapakah? Dapat saja berkahnya, dan di kubur pun dapat manfaatnya.
Nah, jadi ziarah kubur memiliki manfaat, nang ziarah dapat manfaat, nang diziarahi pun dapat manfaatnya. Apalagi orang tua nang diziarahi ini kuitan. Ujar Nabi kita dalam satu hadis menyebutkan, innar rajula la yamutu waliduhu wa huwa haqqun lahuma. Innar rajula la yamutu walidahu wa huwa haqqun lahuma fayada'u Allah lahuma min ba'dihi ma fayaktubuhu Allah minal barrin. Seorang laki-laki atau bini-bini mati kedua orang tuanya atau salah satunya mati, padahal dia waktu hidup durhaka kepada orang tuanya. Waktu mama hidup, abah hidup, kada pemaksian lawan kuitan. Begitu abahnya atau mamanya ini mati, dia seringkali ziarah kubur, seringkali mendoakan kedua orang tuanya. Ada yang mengatakan hadis lain, tiap Jumat dia ziarah kubur, maka Allah ganti namanya menjadi orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau membaiki diri dalam hidup kuitan dahulu, hidup kedua orang tua katuju menantang lawan orang tua katuju kada maasi. Nah, sekarang sidin sudah mati, tiap Jumat ziarahi. Di rumah banyak-banyak memberi hadiah sedekah lawan nang kuitan dalam kubur. Niscaya kita ampih jadi orang durhaka, berubah menjadi orang yang berbakti. Namun kelihatannya, kenyataannya orang nang rancak ziarah ke kubur kuitan itu orang nang lagi hidup besar bakti juga lawan kuitan. Orang nang lagi hidup durhaka lawan kuitan, kuitan mati jarang juga ziarah kubur, paling hari raya. Itu kenyataannya. Orang yang mahragu kuitan, suka menggaduh kuitan, sayangan kuitan, kuitan mati tiap minggu ziarah kubur. Orang yang durhaka dasar tapi ziarah juga ini ke kubur. Ketahuilah pada hakikatnya maut adalah perpisahan roh yang memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami dengan jasad. Kita melihat, kita mendengar, kita mempaham, itu karena ada roh. Itu berpisah dengan jasad. Mati merupakan terputusnya kekuasaan ruh atas jasad. Setelah berpisah dengan jasad, ruh tetap kekal sebagaimana dijelaskan dalam berbagai al-akhbar maupun al-athar, dan terbukti melalui berbagai perenungan. Sesungguhnya ruh meninggalkan jasad menuju alam lain. Oleh karena itu sepantasnya seseorang mukmin tidak mencintai dunia yang akan ia tinggalkan sewaktu roh berpisah dengan jasad. Akan tetapi hendaknya dia mencintai sesuatu yang akan selalu menemaninya, yaitu pengetahuan ma'rifat tentang Allah, merasakan nikmatnya ketaatan, zikir dan doa, merasa khusyuk dan rendah hati. Sehingga setelah mati nanti dia dapat menikmati buah amalnya dan tidak merasa sedih karena harus berpisah dengan dunia dan segala perhiasannya. Dalam kubur datang ular hendak menghantam kepala, datang puasanya, datang ma'rifatnya kepada Allah, datang tafakurnya mendindingi kepala daripada ular tadi. Begitu ular hendak datang menghantam batis nang dalam kubur ini, datang si batis amal-amal batis nang pernah melangkah ke masjid, melangkah ke majelis taklim, itu mendinding daripada siksa kubur. Ular hendak menghantam tangannya, amal-amal di tangan yang pernah bersedekah kepada orang, memberi makan, mendindingi daripada siksa kubur. Setelah mati, roh manusia tidak akan musnah, tetapi berubah keadaannya. Segala hal yang sebelumnya terhijab akan segera tersingkap baginya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam wahyunya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak. Sesungguhnya dahulu kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami bukakan tutupan yang menutupi pandangan. Hadis mengatakan bahwa manusia itu adalah annas niyamun, manusia itu tidur semuanya. Kita ini guring. Fa iza matu intabahu. Bila kita mati, hanya kita tabangunan. Inilah yang sebenarnya yang kita hadapi sebenarnya waktu sesudah mati itu. Orang kita guring ini macam-macam
mimpi itu, mimpi ini kita guring. Begitu kita mati, apa yang sebenarnya itu yang kita hadapi. Orang nang rumah gubuk, rumahnya gubuk, miris karena hujan. Guringnya guring, bermimpi di istananya. Mana yang di istana mimpi, bermutur macam-macam permaisuri. Begitu bangun guring, apa nak gubuk yang dihadapi. Nah, iza matu intabahu. Bila kita mati, kita bangun. Kita hadapi rumah kita nang sebujurnya, kita hadapi kawan kita nang sebujurnya, kita hadapi semua anak nang sebujurnya nang kenyataannya.